Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Pratama Anggraini dari kelas A dengan NIM 2205040085 akan mengikuti ujian UTS Perdata. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Pertama, pengakuan subjek hukum manusia dalam BW mengacu pada pengakuan bahwa setiap individu memiliki kapasitas hukum yang penuh, yang berarti mereka memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban hukum yang sah. Dalam konteks ini, seseorang dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, memiliki properti, dan bertindak dalam kapasitas hukum lainnya. BW biasanya mengakui subjek hukum manusia sebagai individu yang telah mencapai usia dewasa, yang berarti mereka telah mencapai usia di mana mereka dianggap mampu untuk bertindak secara hukum dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang menyertainya. Batas usia dewasa bervariasi antara negara-negara yang menerapkan BW. Tetapi seringkali bersekitar antara 18 sampai 21 tahun. Selain itu, BW juga mengakui bahwa subjek hukum manusia dapat memiliki kemampuan hukum yang terbatas dalam beberapa situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang memiliki keterbatasan mental atau intelektual yang mungkin dianggap memiliki kemampuan hukum yang terbatas dan memerlukan perlindungan hukum yang tambahan. Dalam hal ini, sistem hukum dapat menunjuk wali atau pengampu untuk melindungi kepentingan hukum individu tersebut. Pengakuan subjek hukum manusia dalam BW adalah prinsip fundamental dalam hukum perdata yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak-hak dan kewajiban hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal ini memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas hukum, menjalankan perjanjian dan melindungi hak-hak mereka di hadapan pengadilan jika terjadi sengketa hukum. Subjek hukum pada BW adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum. Jadi, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang atau person yang dibedakan menjadi manusia pribadi, naturalization, dan badan hukum, recht person. Yang pertama adalah manusia pribadi. Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan. Perkecualiannya dapat dilihat dari pasal 2 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum. Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dinyatakan tidak cakap menurut UU adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, serta perempuan yang telah kawin. Menurut pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan penuntut ditentukan pasal 433 dan pasal 434 KUHP Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya pikir, serta sakit ingatan, dungu disertai dengan mengamuk.
Sementara itu untuk perempuan yang telah kawin sejak dikeluarkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Oke, nomor 2 selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan azas-azas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terdapat beberapa asas perkawinan yang diatur. Yang pertama, asas kesetaraan. Asas ini menyatakan bahwa setiap pasangan yang ingin menikah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, suku, atau status sosial dalam mengakses institusi perkawinan. Yang kedua, asas sukarela. Perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang berencana untuk menikah. Tidak boleh ada paksaan, penipuan, atau unsur kekerasan dalam mengikat ikatan perkawinan. Yang ketiga, asas monogami. Asas monogami menyatakan bahwa dalam suatu waktu seorang suami atau istrinya hanya boleh memiliki satu pasangan yang sah. Artinya, poligami atau poliandri tidak diizinkan kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum agama yang berlaku. Yang keempat yaitu asas kesinambungan. Perkawinan diharapkan bersifat langgeng dan tidak sementara. Pasangan yang menikah diharapkan untuk menjalin ikatan perkawinan secara serius dan saling berkomitmen untuk menjaga hubungan tersebut. Yang kelima yaitu azas ketentuan hukum. Azas ini menegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur pernikahan, syarat-syarat, serta pengesahan perkawinan harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang keenam yaitu azas kebebasan beragama. Azas ini mengakui kebebasan individu untuk memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Pasangan yang ingin menikah memiliki hak untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing, dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.